ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin mencapai puncaknya di zaman 3 kurun waktu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya masa di waktu kalian yaitu semasaku, kata beliau. Dan kemudian 3 kurun setelahku, yaitu masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Meskipun setelahnya itu kaum muslimin dengan wilayah yang sangat luas itu masih mengalami puncak kejayaan, yaitu di masa kekhilafahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Jadi di antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu saling berganti mencapai mengambil kekuasaan. Jadi di zaman Bani Umayyah itu terkadang mengkudeta Bani Abbasiyah. Sebagaimana pula Bani Abbasiyah juga kadang-kadang berganti mengkudeta. Tetapi yang perlu kita ketahui, kenapa para ulama sepakat bahwa di zaman itu ketika Bani Umayyah itu mengambil kekuasaan dari Bani Abbasiyah, itu tidak dikategorikan sebagai kelompok pemberontak atau yang disebut Khawarij. Dikarenakan dari kedua Bani itu, dinasti itu, hukum yang ditegakkan adalah hukum Quran dan Sunnah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil sebetulnya, yaitu kenapa mereka oleh para ulama sepakat tidak dihukumi sebagai kaum pemberontak atau Khawarij yang sering dikoar-koarkan hari ini, karena persoalannya mereka itu menegakkan hukum syariat. Sampai-sampai meskipun mereka itu tidak 100% mencontoh sistem yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu dan 4 sahabat utama itu ketika mengganti kepemimpinan itu tidak diwariskan kepada anak dan kerabatnya. Jadi kalau kita membaca sejarah dan mengambil hikmah kenapa putra-putra dari Rasulullah itu Allah takdirkan untuk meninggal di usia yang masih sangat belia, karena bisa jadi nanti hikmahnya kalau mereka hidup sampai dewasa, para sahabat tentunya tidak mau menjadi pengganti sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Karena pasti mereka lebih menghormati keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
akhirnya para sahabat ketika Rasulullah meninggal itu kemudian secara mufakat membaiat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sepakat itu. Dengan peristiwa sampai-sampai jasad Rasulullah itu tidak dimakamkan dulu sebelum diangkat ada pengganti sebagai pemimpin. Itu yang dijadikan fitnah oleh kaum Rafidhah Syiah yang menyatakan sesungguhnya sahabat-sahabat itu telah menelantarkan jasad Rasulullah. Peristiwa Ghadir Khum itu. Padahal bukan itu persoalannya. Padahal ini adalah persoalan kepentingan umat yang perlu ada pemimpin. Sampai-sampai ketika masa kepemimpinan sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu, kemudian banyak dari orang-orang yang dulu masuk Islam menjadi murtad. Bahkan banyak dari orang-orang itu, tokoh-tokoh itu yang kemudian menyatakan diri sebagai seorang nabi. Bahkan ada yang juga perempuan yang menyatakan dirinya seorang nabi. Dan itu ada pengikutnya. Maka ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin, meskipun sebagian besar pasukan itu sudah dikirim untuk dakwah ke mana, ke Romawi itu, kemudian dia masih mengambil langkah yaitu mengembalikan orang-orang yang murtad, orang-orang yang bahkan menolak membayar zakat. Jadi orang yang menolak membayar zakat itu memang secara syar'i pemimpin kaum muslimin itu harus menariknya. Bahkan kalau tidak mau diperangi. Kalau tidak mau. Kalau kafir dhimmi, kafir dhimmi itu adalah orang non muslim yang hidup di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian menerangkan bahwa kalau Islam itu ditegakkan, maka nanti terjadi intoleransi. Ini adalah pemikiran yang menyesatkan. Sesungguhnya di zaman Rasul itu tidak semuanya orang yang hidup di Madinah dan wilayah kaum muslimin itu adalah orang Islam. Jadi ada dua, yaitu kafir dhimmi dan kafir harbi. Ini perlu diterangkan di kaum muslimin. Kafir dhimmi itu adalah orang yang memeluk agama selain Islam, tapi dia tunduk kepada pemerintahan Islam. Dan itu ditarik pajak. Jadi kalau kepada kaum muslimin, itu tidak ada pajak. Yang ada adalah zakat, infak, sedekah. Maka kalau ada orang mukmin yang kemudian tidak membayar zakat, bahkan menolak, maka pemerintahan itu harus menegakkan hukum. Kafir harbi yaitu orang-orang selain Islam yang memerangi kaum muslimin. Yang mengangkat senjata bahkan untuk menghalangi kaum muslimin. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada keterangan saya tadi, sesungguhnya kalau ada orang-orang yang menuduh bahkan, karena ada ini sekelompok orang yang mengaku kembali kepada salaf, kemudian dengan mudahnya menuduh organisasi Islam atau kelompok Islam yang lainnya dengan tuduhan Khawarij. Karena mereka mau memperjuangkan bagaimana kaum muslimin itu bisa menjalankan syariat. Sesungguhnya tidak demikian. Kalau saya bicara tadi kenapa Bani Abbasiyah dan Umayyah itu saling bergantian dan tidak dihukumi oleh para ulama sebagai Khawarij,
Karena yang paling utama itu tegaknya syariat Islam. Ya. Meskipun pada masa itu dinasti itu kelanjutan kepemimpinannya itu dilanjutkan secara turun-temurun. Ya. Termasuk kekhilafahan Turki Utsmani. Itu turun-temurun sebagaimana raja-raja di Indonesia, di Nusantara. Ya. Yang terpenting adalah tegaknya syariat. Ya. Itu beda dengan orang-orang Rafidhah ya, atau Syiah ya, atau Khawarij. Ya. Sesungguhnya Khawarij itu muncul yaitu ketika terjadi perselisihan ketika sahabat Ali itu tidak diangkat menjadi khalifah setelah sahabat Umar. Kemudian dipilihlah sahabat Utsman bin Affan. Ternyata pengikutnya Ali kemudian tidak setuju dengan keputusannya Ali. Kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, bahkan membunuh para sahabat-sahabat yang menjadi pendukung Utsman bin Affan. Padahal sahabat Ali juga ridho ketika sahabat Utsman bin Affan ini diangkat menjadi khalifah yang ketiga. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang gampang langsung mentahdir, bahkan kelompok yang lain itu dengan sebutan Khawarij, itu sesungguhnya kalau dia tidak mengikuti sejarah dan kondisi wakil, dia bisa masuk dalam kategori orang yang gampang menuduh dan tuduhannya kalau tidak benar itu kembali kepada dirinya. Ya. Jadi sesungguhnya kaum muslimin ini sebagaimana para ulama itu ketika kita membaca muqaddimah dari Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh siapa yang muridnya Syekh Nasruddin Albani itu, Syekh Salim Idad Hilali, di muqaddimah dia menulis sesungguhnya Imam An-Nawawi ya rahimahullah itu adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun beliau dalam persoalan asma wa sifat itu terjatuh pada Asy'ari. Tetapi sesungguhnya beliau bukan niat sengaja. Ya. Tapi sama-sama menginginkan bahwa kaum muslimin terhindar dari menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Bahkan ketika Syekh bin Baz ditanya oleh para thalib itu di Saudi, ya Syekh, kami menemukan kitab Bulughul Mahram ya. Bulughul Mahram juga sama ya. Itu juga beliau sama pemahamannya dari Imam An-Nawawi ya. Meskipun penulisnya berbeda. Ya. Kemudian para pelajar yang semangat, yang muda-muda itu merobek bagian-bagian di kitab itu yang menjelaskan asma wa sifat. Ya. Sampai-sampai Syekh bin Baz ini menangis, ya, menangis dan menyatakan diri sesungguhnya mereka itu adalah orang yang tidak faham tentang ikhtilaf. Ya. Sesungguhnya penulis Riyadhus Shalihin dan Bulughul Mahram itu adalah masuk kategori ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan-jangan kadang-kadang kita itu mudah menuduh para penulis ulama-ulama, bahkan ulama mutaakhirin ini dengan tuduhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keilmuan. Ya. Sehingga bukan semakin kaum muslimin itu bersatu, tetapi semakin kita terpecah belah. Ya. Saling tahdzir mentahdzir. Bahkan kadang-kadang satu kelompok, kemudian ada ustadz yang baru, kemudian ada persoalan pribadi sesama ustadz, akhirnya membawa para jamaahnya pada persoalan pribadinya.
Ini yang semakin memperkeruh kaum muslimin sehingga kaum muslimin ini tidak bersatu. Ya, oleh karena itu kita wajib bersatu sebagaimana ayat di surat Ali Imran itu wa ta'simu bihablillahi jami'ah. Jadi kita itu wajib bersatu di dalam memegang Quran dan Sunnah. Kenapa ulama itu kemudian bersemangat untuk kembali kepada pemahaman salafus soleh, ya, yang kemudian hari ini itu sering disebut dengan as-salafi itu, karena memang dalam sejarah keilmuan Islam ini pernah mengalami distorsi, ya, pernah mengalami pemasukan pemahaman para kaum filsafat, ya, Yunani. Ya. Jadi kemudian para ulama mengambil sebuah hikmah dari hadis Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati ala khulafaur rasyidin. Ya. Jadi kalau kamu bertanya tentang kebenaran itu, kamu berpijak pada pemahaman Rasulullah dan pemahaman para sahabat dan penerusnya itu 3 kurun. Ya. Itu yang paling kita inginkan. Tetapi hari ini di channel-channel YouTube, di TikTok itu banyak kemudian juga pembahasan yang kemudian saling menuduh. Ya. Kita itu terenyuh dengan seperti itu, ya, sehingga bukan tambah menyatukan, itu tambah memperkeruh. Ya. Oleh karena itu pada prinsipnya kita sebagai umat Islam ini harus banyak belajar. Ya. Dan belajarnya itu bukan hanya dari satu syekh. Ya. Saya teringat ketika Ustadz Ayub itu ngisi di pengajian di Al-Fajri itu, beliau menerangkan, karena Ustadz Ayub ini lulusan Al-Azhar Mesir, menerangkan bahwa sesungguhnya para ulama yang alim itu bukan hanya berada di Saudi Arabia, ya. Tetapi kata beliau, di Pakistan, di India, di Afghanistan, itu juga banyak ulama yang alim, ya, yang kita bisa mengambil ilmu darinya. Ya. Jadi kalau kita hanya mengambil ulama yang di Saudi Arabia itu juga kurang benar, ya. Karena di Mesir juga itu banyak ulama-ulama besar yang kategorinya adalah ahlu sunnah. Ya. Jadi kita sebagai penimba ilmu harus banyak belajar. Dan belajarnya bukan hanya terkungkung pada persoalan akidah saja, tetapi juga pada persoalan siroh, bahkan sampai siroh kekhilafahan, siroh kaum muslimin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita diberi hidayah menjadi orang-orang yang jangan sampai masuk kategori mudah menyesatkan kaum muslimin, mudah mentahdzir kaum muslimin saudara-saudara kita. Karena persoalan umat ini masih banyak yang perlu kita tangani. Ya. Belum masih persoalan pemurtatan yang terjadi di kaum muslimin yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam. Itu yang kita perlu juga pikirkan. Ya. Belum persoalan para generasi muda yang sekarang itu diserang dengan narkoba dan pornografi. Itu yang perlu kita pikirkan bersama. Ya. Jadi semoga Allah mengkategorikan kita, memberikan kita petunjuk kepada orang-orang beriman yang menginginkan kaum muslimin ini bersatu, bukan malah berpecah belah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.